Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Noval Setiawan dari jurusan Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Subhanallah ITS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompresor torak. Nah, kompresor torak ini adalah salah satu modul dalam praktikum konversi energi. Sejarah kompresor. Kompresor ditemukan pertama kali oleh Otto von Frisch, kelahiran Jerman, Magdeburg, 20 November 1602. Mesin kompresor ini ditemukan pada saat menginjak umur 48 tahun. Pompa udara bertekanan tinggi sekarang lebih dikenal dengan sebutan mesin kompresor. Untuk aplikasi bertekanan ventilasi, pemanas, dan pendingin ruangan tersebut dengan fan atau compact blower. Otto von Guericke menciptakan sebuah pompa vakum pada tahun 1644 yang terdiri dari piston dan silinder piston udara dua arah yang dirancang untuk menarik udara keluar dari kapal. Pada tahun 1659, Robert Boyle memerintahkan sebuah pembuatan pompa udara yang sekarang dikenal sebagai mesin pneumatik atau pompa hampa udara. Pompa tersebut ditemukan oleh Otto von Frisch pada tahun 1650. Lalu, pada saat pembuatan, modal yang tidak cukup menjadikan sebuah alasan. Lalu pada Boyle, anak dari Early of Court, tidak terlalu mempersalahkan sebuah model selesai. Lalu Early Fortnite menemukan dana untuk pembuatan model pada tahun 1659 pada Royal Society, yang kemudian dua mesin yang dihasilkan dirancang dibuat untuk keperluan pribadinya. Para ilmuwan membuat mesin yang cukup rumit untuk digunakan dan sulit untuk dioperasikan. Banyak demonstrasi hanya bisa dilakukan oleh Hooke. Kompresor terbagi menjadi dua, yaitu perpindahan positif atau disebut juga dengan positive displacement dan dinamis atau dinamik. Terobosan terbaru adalah teknologi oil free yang menjadikan kompresor tidak membutuhkan oil atau oli pada proses bekerja, sehingga udara bertekanan hasil kompresi yang dikeluarkan kompresor tidak lagi mengandung minyak atau oli dan aman untuk industri yang bergerak di bidang makanan, minuman, obat-obatan, elektronik, tekstil, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah mesin pertama kali ditemukannya, mesin kompresor, kemudian kompresor. Lalu apa sih kompresor torak itu? Kompresor adalah suatu alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan fluida yang mampu memanfaatkan gas atau udara. Adapun kompresor torak merupakan kompresor yang menggunakan sistem torak atau piston yang bergerak di dalam silinder untuk mengompres udara. Nah, ini seperti mesin kompresor yang umum digunakan di masyarakat. Adapun seperti ini kerangkanya. Di sini adalah piston. Yang terlihat sini ada 3 piston menggunakan 3 stage. Oke, selanjutnya itu prinsip kerja. Prinsip kerjanya yang akan terjadi itu adalah udara akan dihisap melalui katup intake dan melewati filter yang akan membersihkan udara sebelum masuk ke dalam silinder. Dalam silinder, udara kemudian akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan terjadi proses pemuatan udara kompresi sehingga volume udara mengecil dan bertekanan tinggi. Udara bertekanan tersebut kemudian akan disimpan dalam tangki penyimpanan. Adapun prinsip kerja prinsip kerja dari kompresor torak yaitu udara akan dihisap melalui katup intake
dan melewati filter yang akan membersihkan udara sebelum masuk ke dalam silinder. Dalam silinder, kemudian piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dan terjadi proses pemuatan udara atau kompresi sehingga volume udara mengecil dan bertekanan tinggi. Udara bertekanan tersebut kemudian akan diselam dalam tangki penahanan. Adapun prinsip kerja mesin torque itu terbagi ada 4 prinsip utama, yaitu ada staging, intercooling, compressor displacement, and volumetric efficiency, dan specific energy consumption. Nah, seperti terlihat pada di bawah ini, yaitu udara yang masuk melalui katup intake, piston yang bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas akan memanfaatkan udara yang masuk dari intake ini, saluran intake dari bawah ke atas, dia terkompresi, lalu dia akan keluar melalui katup outlet yang mengecilkan volume udara dan karena yang membuat udara bertekanan tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada bagian-bagian kompresor, yaitu adalah rangka, crankshaft atau box ankle, connecting root, crosshead, cylinder lane, kompresor valve atau katup kompresor, front and rear cylinder cover, ada piston tentunya, ada piston ring atau cincin torak, batang torak, cincin penahan gas, ring oil scraper, dan water jacket. Nah, selanjutnya di sini ada klarifikasi dari berbagai macam kompresor. Nah, yang pertama itu berdasarkan arah. Kompresornya itu ada kompresor aksial, kompresor radial. Lalu berdasarkan sistem kerjanya itu ada yang tunggal maupun ada yang bersifat kerja ganda. Nah, di sini juga ada sebuah kompresor kerja diafragma. Lalu dengan putarannya ada kompresor yang berputar secara screw kompresor. Lalu ada juga fan kompresor dan scroll kompresor. Lalu juga ada road blower. An air compressor is a device which takes input mechanical power, typically from a motor, and converts it to fluid air power. The compressed air can be stored for later use in compressed air tanks, or it can be transferred via pipes to a point of use. Compressors with a piston as the compressing element are called reciprocating compressors. Reciprocating compressor consists of a housing with an internal piston connected to a crankshaft. As the crankshaft turns, a piston reciprocates within the cylindrical housing. There are 2 valves at the head of the cylinder, an inlet and an outlet. Nah, yang di sini merupakan katup inlet dan sini katup outlet. The inlet, sometimes called the suction valve, allows atmospheric air to enter the cylinder. The outlet, sometimes called the discharge valve, ejects the newly compressed air from the cylinder. As the crankshaft turns, the piston lowers and raises, Si piston ke bawah, changing the available volume within the cylinder. inlet. Lalu saat dia bergerak ke atas, dia akan mengompres. The downward stroke of the piston is called the suction stroke. The upward stroke is called the compression stroke. Nah, saat dia ke bawah, dia disebut juga dengan suction stroke. Lalu saat dia ke atas, dia akan mengkompres, maka disebut juga dengan compress stroke. As the piston moves downward on its suction stroke, the volume increases within the cylinder. As the volume increases, the pressure within the cylinder becomes lower than the inlet air pressure. This allows the higher pressure outside air to push open the inlet valve and allow more air into the cylinder. As the piston begins its upward compression stroke, the volume within the cylinder decreases. The decrease in volume causes the pressure within the cylinder to increase. The increase in pressure opens the outlet valve and compressed air discharges from the cylinder. This is a single-stage compressor. It has only one piston and cylinder and compresses the air in only one stage. A single-stage compressor typically has a compression ratio of 5:1,
with an output pressure pada of about 50 to 75 psi. jadi rasio 5:1 dan output pressure-nya itu 50 sampai 60 psi. Mungkin sekian dari saya, video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun penafsiran yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.